yang pertama kali trailer video game itu Halo Wars. Ada Elder Scroll, kalau teman-teman main Elder Scroll itu, Honor of King itu juga pernah ngerjain trailernya itu, cinematic untuk Call of Duty. Saya itu juga fresh graduate gitu. Saya nggak punya 10 tahun, 15 tahun experience. Cuma waktu itu sih yang mereka lihat itu keinginan untuk belajar gitu sih. Nah, Van, ini kan kadang-kadang kita suka mikir ya, suka main piano, terus jadinya pengen jadi guru piano gitu. Suka suka main video game, wah kayaknya seru banget nih ya kalau bisa bikin video game. Tapi pertanyaannya itu sebenarnya profesinya seperti apa sih kalau memang bikin video game ya? Pernah kebayang gak sih? Iya, tapi sebenarnya benar juga, dan dulu juga aku tuh sempet Heeh. karena sering banget main kelereng, pengen loh jadi tukang kelereng beneran. Karena ngerasa dulu tuh waktu kecil tukang kelereng yang suka lewat rumah itu kelerengnya koleksi banyak banget gitu. Gila, enak juga ya jadi tukang kelereng. Nah itu dia, mungkin karena memang kita lagi suka banget gitu ya, jadinya kayak wah mengejar passion nih, pengen mengerjakan sesuatu yang istilahnya bersamaan dengan apa yang kita suka gitu. Wah itu kan seneng banget ya, Iya. itu merupakan kepuasan tersendiri gitu. Nah begitu kita di Amerika ini ternyata makin kebuka aja gitu, karena banyak sekali profesi yang sebenarnya yang dulunya kita mikir kalau profesi itu jadi apa sih, jadi arsitek, jadi insinyur. Nah ini bergerak di dunia animasi video game pula. Wow. Oh, gue tahu. Apa tuh? Kalau gitu, kalau emang suka sama video game berarti jadi tukang video game. Jadi banyak koleksinya, tempat penyewaan. Di tempat penyewaan ya, kan dulu kan suka ya, kita kayak ke tempat penyewaan gitu nyobain satu-satu gitu, ya udah abis itu udah sejam nggak jadi minjem pulang. Iya, tapi kita juga pengen tahu nih seperti apa sih sebenarnya ya di dunia apa ya namanya cinematic gitu ya, di dunia digital kan. Kemarin-kemarin kita udah pernah ngobrol sama animator, lalu juga ada seniman visual efek gitu ya, efek visual. Nah kali ini nih ada yang suka ngerjain video game trailer. Ini jadi ternyata nggak cuma film aja yang punya trailer, ternyata video game tuh juga punya trailer ya. Iya, dan bagus-bagus loh. Gitu ya? Iya, bahkan Wah. sampai ada dijadiin film, memang berdasarkan dari trailer-trailer video game. Oh gitu? Iya. Nah itu aku baru tahu tuh. Nah gimana kalau kita tanya aja nih sama orangnya langsung nih Van. Oh, tukang video game. Yang pasti bukan tukang kelereng yang dulu kamu ketemu itu ya. Di sini ada siapa? Halo Kevin. Halo. Nah, ini kita sudah bersama Kevin di sini yang juga sebenarnya profesinya sih apa ya, bisa dibilang akrab dengan dunia video game, dengan dunia digital. Dan kalau ngelihat dari resumenya gitu kan, itu kan tulisannya namanya adalah, sempat baca, 3D Generalist. Waduh, itu sebenarnya agak nggak kebayang ya. Tadi kan video game terus 3D Generalist. Mungkin Kevin bisa perkenalan diri atau juga menjelaskan bidang yang ditekuni ini selama ini apa nih Kevin? Boleh. Halo semuanya, nama saya Kevin Herjono. Saya dulu sekolah di Savannah College of Design di jurusan Visual Effects. Nah sebenarnya kalau tadi ngomong-ngomong 3D Generalis sendiri, Visual Effects itu sebenarnya kan dibagi-bagi macamnya kan. Kayak ada texturing, ada modeling, ada lighting, ada rendering, ada compositing gitu. Nah Generalis itu biasanya dia belajar semuanya dan biasanya dituntut untuk paling nggak bisa mengerjakan semuanya. Meskipun mungkin nggak kayak super spesialis di satu bidang aja, cuma memang dituntut untuk mengerti hal-hal lain di luar spesialisasinya. Jadi misalnya kayak saya, meskipun saya 3D generalis ya sebenarnya paling into ke lighting rendering. Cuma karena tuntutan dan lain sebagainya, saya memutuskan untuk jadi generalis dengan spesialisasi di lighting. Jadi tetap mesti belajar hal-hal lain juga selain dari lighting itu. Oke, jadi sebagai 3D generalist ini mungkin pertanyaan awam ya, karena taunya kayak wah ini yang bikin film gitu ya. Jadi ini ternyata banyak turunannya ya. Jadi bisa jadi animator, bisa jadi texture artist, lalu juga ini ngerjain lighting. Lighting itu jadi maksudnya gimana tuh Kevin? Jadi fokusnya cuma pencahayaan sih. Jadi kalau saya biasa analoginya kan pakai foto ya. Kalau orang ngambil foto kan mesti ada yang pegangin lampu, pegangin itu. Nah lighting itu basically ya tugasnya dia pegangin lighting tapi ini di digital world, di 3D gitu. Jadi fokusnya hanya untuk di pencahayaan aja. Kalau yang compositing tadi yang setelahnya next step-nya itu
lebih ke arah kayak kalau habis foto mesti di-touch up di Photoshop nih. Mm-mm. Idenya mirip-mirip seperti itu. Oke. Oke, jadi kan kalau kita ngelihat walaupun ini digital gitu ya, seperti 3D atau animasi, itu kan sebenarnya kenapa kelihatan seperti seolah-olah hidup dan nyata, karena memang ada permainan lampu juga ya, kayak orang berdiri, cahayanya dari sebelah kanan, mataharinya misalnya di sebelah kanan, berarti juga keluarnya dari sebelah kanan, atau dia madep ke jendela luar dari depannya. Itu tuh diatur sedemikian rupa secara digital, dan jadi itu tugasnya kamu salah satunya gitu ya. Iya. Wow. Oke. Terus waktu itu tahun berapa tuh kuliahnya? Saya berangkat ke Amerika tahun 2011 awal, 2011 Januari. 2011. Nah, memang dari awal itu udah tahu gitu ya, pengen masuk ke dunia animasi atau digital ini gitu ya. Awalnya sih masih mencari-cari, cuma ya karena pada waktu itu tuh saya merasa kayak ini sesuatu yang beda dan itu berhubungan sama film, tapi nggak 100% fokusnya di seni aja. Kayak 50%-nya juga masih fokus di technical gitu, kayak teknik-teknik ya. Misalnya kayak kalau kita bikin pencahayaan, kita juga mesti belajar tentang istilahnya kayak bagaimana cahaya sendiri di dunia nyata itu kerjanya gimana gitu. Jadi supaya ntar waktu kita melakukan pencahayaan gitu, pencahayaannya tuh nggak terlalu jauh dari yang biasa kita lihat di dunia nyata. Jadi mau coba dibikin seasli mungkin lah, meskipun itu 3D, tapi kita juga pingin pencahayaannya itu terlihat nyata gitu kan. Jadi mau nggak mau setengahnya itu kita juga harus belajar teknik. Tapi yang menarik itu tadi kan Mbak Dania mention masalah animasi. Waktu saya berangkat itu saya tahu saya nggak suka animasi. Oh gitu. Oh ya? Jadi makanya saya masuknya ke jurusan visual effects. Nah untungnya waktu saya berangkat itu jurusannya udah dibagi dua. Kalau sebelumnya itu kalau mau ngambil visual effects biasa masuk jurusannya animasi. Nah waktu saya berangkat itu udah dibagi dua nih. Udah ada animasi, udah ada visual effects. Nah kalau animasi itu fokusnya kan lebih menggerakkan benda supaya kelihatan hidup kan. Yeah. Jadi misalnya mungkin naga, mungkin orang, mungkin mobil gitu. Kalau visual effects lebih ke arah, kalau saya boleh bilang mungkin lebih ke arah estetiknya kali ya. Kayak melakukan pencahayaan, terus mungkin dijadikan istilahnya rendering kita, dijadikan sebuah filmnya lebih ke arah situ. Oke. Jadi memang nggak pengen animate objek gitu ya. Jadi memang pengennya ke dunia efek visual gitu ya, Kevin ya. Iya, saya sadar diri saya nggak bagus di bidang yang berhubungan dengan makhluk hidup. Jadi kayak misalnya kayak mau gambar hewan aja tuh saya nggak bisa gitu kan. Nah kalau misalnya mesti belajar kayak yang mungkin 2D animation yang mesti gambar hewan dan lain sebagainya ya mungkin saya sendiri juga akan kalau gimana ya tadi kan ngomongin passion ya jadi mungkin kayak kalau passionnya nggak di situ mungkin bisa tapi ya jadi kayak setengah mati gitu lah. Iya. Sementara di sini kamu ngambil dari efeknya yang menjadikan sebuah gambar itu menjadi lebih hidup gitu ya. Iya. Seberapa susahnya tuh belajar tuh? Berapa lama sih kamu dari mulai sekolah sampai akhirnya bisa menguasai teknik ini? Sebenarnya kuliah sendiri sebenarnya cuma diajarin fundamentalnya aja ya. Selama 4 tahun itu hanya diajarin fundamental. Tapi menurut saya malah fundamental itu yang paling penting gitu. Karena kalau udah kerja itu kan hanya sekedar penerapan. Tapi selama fokus di fundamentalnya sendiri selama 4 tahun itu selama bisa mau dipindah ke software manapun, mau dipindah ke company manapun kalau fundamentalnya dapat pasti bisa gitu. Jadi kalau saya ditanya belajarnya berapa lama untuk bisa, lebih fokus ke arah fundamentalnya aja sih 4 tahun itu. 4 tahun ya. Dan setelah lulus itu langsung cari kerja atau gimana tuh waktu itu? Wah, itu setengah mati sih. Apa ya belum dapat kerja juga kayak sedih juga. Tapi akhirnya jalan orang beda-beda ya. Saya mesti belok dulu dari kayak perusahaan yang nggak gitu besar sampai akhirnya waktu itu kan pindah sampai masuk ke beberapa perusahaan yang ngerjain proyek-proyek besar gitu. Untuk dapat kerja ya memang agak muter sedikit gitu. Oke, tapi memang sebagai istilahnya ini lulusan internasional ya. Persaingannya itu apakah lebih ketat atau memang sama aja gitu? Sebenarnya kalau dari sisi hasil atau karya mungkin ya sebanding ya kita kompetitif lah untuk hasil karya. Tapi yang lebih masalah mungkin lebih ke arah dari segi administrasi aja kali. Terus kalau ingat gak waktu itu pertama kali yang disuruh bikin apa waktu itu Kevin? Kerjaan pertama itu masih disuruh bikin tes objek lah, kayak layout objek buat salah satu film horor gitulah. Oh ya? Waktu itu masih awal-awal masih disuruh tes. Jadi company yang saya kerja pertama itu dia fokusnya di kayak semacam
kalau mau bikin proposal ke perusahaan produksi gitulah. Jadi kita mesti bikin proof of concept supaya bisa di-approve sama perusahaan produksinya gitulah kira-kira. Jadi waktu itu kita hanya bikin test shot untuk bisa di-approve oleh perusahaan produksi itu. Oke. Nah, terus kamu setelah itu juga bekerja di Blur Studio ya? Seperti Blur Studio bergabung dengan sutradara Tim Miller yang menggarap film Deadpool, dia yang mendirikan Blur Studio ini. Nah, sebenarnya kalau kamu ingat ya, sebenarnya apa sih yang menurut kamu nih gitu bisa bikin kamu masuk ke sana gitu? Apa yang waktu itu kamu tawarkan ke mereka? Waktu itu sih sebenarnya kalau dari saya sendiri sih lihat setelah saya masuk di industri ya, sebenarnya perusahaan-perusahaan itu tuh nggak cari orang yang, karena dia tahu kan saya itu juga fresh graduate gitu. Saya nggak punya 10 tahun, 15 tahun experience. Cuma waktu itu sih yang mereka lihat itu keinginan untuk belajar gitu sih. Jadi kayak waktu masuk itu nih orang nih mau belajar atau enggak gitu. Karena kadang kan perusahaan tuh pingin cari talenta-talenta muda ini supaya di-train dan mau masuk ke pipeline mereka istilahnya gitu. Kalau orangnya sendiri nggak mau belajar, mereka akan kesusahan juga gitu. Itu satu. Yang kedua, memang ini untungnya saya ya, waktu kuliah pun di samping belajar tuh saya coba untuk cari koneksi gitu lah. Nah, koneksi ini yang salah satunya juga membantu gitu. Tetap harus lewat interview proses, tetap lewat harus proses-proses yang biasa. Tapi at least ada orang di sana yang kenal kamu dulu gitu. Oh, Kevin dulu waktu kuliah, waktu kerja project bareng saya tuh orangnya asik banget nih. Kayaknya kalau dia masuk ke company ini, terus kerja satu tim sama saya juga bakal asik deh. Nah, kira-kira seperti itulah. Oke. Wah, itu jadi untungnya adanya koneksi ya. Jadi kenal ya, of course ya, dilihat resume dan juga karya dan juga tentu pemilik perusahaan juga bisa melihat, wah ini anak ini passionate banget nih di bidang ini ya, bisa di-train, mau gitu ya, mau belajar. Nah ini oke juga nih. Nah itu tadi nih, ini yang menarik karena sebenarnya waktu itu ngobrol juga bukan hanya Kevin, tapi rata-rata pada bilang kayak gitu ya, menunjukkan bahwa keinginan kita untuk belajar. Karena kalau kelihatan jago banget, tapi dia seperti nggak mau menunjukkan keinginan buat belajar, itu malah perusahaan nggak tertarik. Nah, apa yang dilakukan Kevin sampai perusahaan tuh bisa melihat gitu loh, wah Kevin ini mau belajar orangnya nih gitu, mau untuk maju sama-sama nih. Apa sih yang dilihat tuh Kevin waktu pada saat ngelamar tuh? Apakah apakah pada saat lagi interview atau apa gitu? Iya, waktu interview kan sebenarnya kita general udah kelihatan ya. Makanya tadi balik ke arah fundamental itu gitu loh. Jadi kadang mereka juga tanya-tanya tentang masalah fundamental itu. Nah, biasanya kalau orang-orang udah agak ngerti tentang masalah fundamental itu, terus kayak dipancing-pancing, mau nggak kalau belajar ini, kalau misalnya pakai software ini, kira-kira gimana? Jadi misalnya nih contoh, kalau misalnya antara dua software, saya sebut aja ya, misalnya Maya dan Max gitu. Misalnya kita waktu kuliah pakainya Maya gitu. Terus habis itu perusahaan ini tuh ternyata pakainya Max gitu. Terus dia bakal tanya, kamu softwarenya pakai apa? Pakai Maya. Nah waktu itu saya jawabnya bukan cuma bisanya Maya, waktu itu saya jawabnya saya bisa Maya, cuma generally atau pada umumnya itu kita diajari foundationnya di Maya. Jadi mau pindah ke software manapun, saya bisa-bisa aja selama nanti ada mentor yang ngajarin kalau misalnya cara narik barang dari poin A ke poin B, kalau di Maya caranya gini, kalau di Max gimana sih? Gitu. Jadi lebih menunjukkan kayak saya tahu software ini caranya gini. Kalau di software satunya pasti ada dong cara yang sama karena fundamentalnya sama. Boleh nggak ditunjukin caranya gimana? Lebih ke arah situ sih. Jadi nunjukin ketertarikan ya, curiosity ya. Iya. Berarti ini jujur kalau saya bisanya ini, tapi memang udah ngerti fundamentalnya seperti ini, tinggal ada mentor nggak yang bisa ngelatih saya gitu, istilahnya jujur ya. Itu dia. Iya, kita sendiri kan juga mau masuk ke perusahaan besar karena cari mentornya juga kan. Karena keinginan untuk belajar juga. Mutualisme lah. Iya. Ini perlu dicatat nih. Jadi kalau udah ngerasa jago di satu bidang, di dalam bidang apapun juga sebenarnya ya, pada saat proses interview itu penting gitu. Jangan kita terlalu percaya diri dengan apa yang udah kita miliki dan kita bisa, kemampuan kita. Akhirnya jadi malah perusahaan lihatnya, wah ini susah nih kalau nge-hire dia nih. Gitu ya, terlalu idealis nih misalnya. Bener. Oke. Wah, ini keren banget. Nah, pengen tahu nih karya-karya Kevin ya. Trailer video game apa atau video game yang pernah dikerjain sama Kevin? Kalau trailer, yang pertama kali trailer video game itu Halo Wars franchise-nya dari 340 itu pertama kali sih, itu fun banget sih itu. Ya mungkin karena personal kali ya, karena waktu itu project pertama yang rilis untuk orang umum ya, mungkin jadi personal banget gitu. Terus ya macam-macam sih, kebanyakan ada Elder Scroll. Kalau teman-teman main Elder Scroll itu
Lalu ada beberapa game mobile games kayak misalnya kalau di sini ada Arena of Valor, tapi kalau di Cina sendiri originally namanya Honor of King, itu juga pernah ngerjain trailernya itu. Terus ada beberapa game kayak misalnya Rogue Company, terus ada cinematic untuk Call of Duty. Nah kalau cinematic ini bukan trailer ya, kalau Gila, cinematic sinematik ini buat Call of Duty, gila keren abis. Ini sinematik tuh apa nih? jadi kalau teman-teman main video game terus di tengah-tengahnya ada cutscene, ada cerita-ceritanya itu, nah itu biasanya cinematic. Itu jadi kayak ceritanya gitulah. Iya. Dan ini keren banget. Itu sampai orang tuh suka ada yang ngambil sinematik dari game dijadiin satu dari awal sampai akhir, akhirnya jadi kayak film pendek sendiri ditaruh di YouTube gitu loh. Wow, keren banget. Asli, ini keren banget. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Nah jadi pas di company itu di Blur Studio itu memang mengerjain fokusnya di video game atau memang ada film atau ada yang lainnya gitu Kevin? Ada yang lain, ada series sih. Sebenarnya waktu itu Blur kan punya, waktu itu sempat bikin namanya Blur Production. Mereka bikin Love, Death, Robot itu ya. Love, Death, Robot seriesnya Netflix itu. Itu konsepnya sebenarnya nggak jauh dari game cinematic. Jadi kayak look-nya, terus semuanya full CGI. Tapi bukan tipe-tipe kartun yang kayak misalnya kayak happy cartoon lah, kayak misalnya lebih ke arah Disney atau Pixar gitu kan, lebih ke arah cheerful, lebih ya. Kalau yang ini lebih ke arah game cinematic looknya. Oke. Wah terus teman-teman suka ada yang nanya nggak? Wah gue main nih game ini, wah gue nonton nih series ini, adegan lo yang mana gitu Cie? Suka ada yang ngomong gitu nggak? Ada pasti ya. Ada beberapa yang main memang ngomong seperti itu, tapi kan fokusnya lebih ke arah pre-render konten ya. Jadi nggak di actual interactive gamenya, tapi lebih ke arah storyline-nya gitu. Oke. Terus pengalamannya kayak gimana tuh untuk mengerjakan cinematic, lalu juga trailer, terus series, itu jam kerjanya kayak gimana tuh Kevin? Oh, jam kerjanya sih normal sih. Maksudnya dalam artian ya kalau di sini sih lumayan strict ya. Dalam artian kalau bisa ya diselesaikan 8 jam sehari, 40 jam seminggu. Tapi memang kalau misalnya crunch time atau mendekati deadline, memang ya lumayan sering kita harus agak kerja lembur dikit. Tapi semuanya di-compensate kok. Jadi ya oke lah. Iya. Oke. Jadi nggak ada ya kejar tayang ya. Wah ini harus 17 kejar jam tayang sehari. Ada pasti ya. Ada. Ya masalahnya itu kalau di dunia seni itu kan nggak pernah perfect ya. Orang tuh nggak pernah kayak, oh ini yang paling gua mau gitu. Selalu ada aja yang bisa diimprove kan. Jadi itu pasti akan ada lah. Kalau kejar tayang. Bukan untuk ganti ya, tapi lebih kalau bisa dibikin lebih bagus lah. Oke. Kevin, apa yang paling susah yang pernah Kevin kerjain? Bikin apa? Waduh. Yang pasti bukan bikin onar. Itu agak susah dijawab. Soalnya tiap project itu selalu beda challenge-nya. Dan stylenya beda, dari semua technicality-nya beda. Makanya kayak kemampuan untuk adaptasi di berbagai project itu juga penting. Jadi kalau ditanya challenge yang paling susah mana, agak susah ya. Karena challenge di project-nya beda-beda. Tapi kalau harus nyebutin ya mungkin waktu awal-awal. Karena waktu awal-awal kan belum familiar dengan pipeline, belum familiar dengan tools yang diberikan gitu kan. Jadi lebih ke arah belajar sambil ngerjain tuh. Oke. Jadi mungkin yang tadi ya kali yang game Hello tadi kali ya. Iya. Itu kan nggak tahu apa-apa tuh, masih fresh graduate, baru pernah kayak magang 3 bulan, terus langsung disuruh kerja seperti itu kan juga agak panik juga kan. Cuma ya fun lah. Soalnya kalau ada faktor kepepetnya itu mau nggak mau harus selesai kan. Kalau ada faktor kepepet tuh mau nggak mau mesti bisa gitu. Kalau misalnya nggak ada deadline malah kayaknya ya ntar ya lagi deh gitu ya. Kalau deadline tuh langsung kerja keras tuh, beneran. Kreativitas biasa muncul memang. Itu bener banget. Iya. Nah itu kan tadi kan di dunia ini ya 3D cinematic game gitu ya. Nah Kevin ini juga punya pengalaman di perusahaan yang bergerak di bidang metaverse. Wah ini kan udah kayak masa kini banget ya. Memang ya namanya juga teknologi ya, makin kesini makin banyak
banyak yang baru gitu. Ini mungkin Kevin juga bisa cerita ya pengalamannya seperti apa, terus perusahaannya seperti apa gitu. Nah, saya sendiri kan background-nya sebenarnya dari visual effects. Waktu itu alasan saya masuk ke Metaverse tuh karena merasa saya ketinggalan dari generasi yang lebih muda. jadi mau masuk ke sana tuh karena penasaran, apa sih ini Metaverse? Apa sih ini ya yang Gen Z coba bangun gitu di zaman sekarang gitu. Jadi saya masuk ke dunia itu gitu. Itu fun sih karena belajar sesuatu yang beda banget lah. Kayak dari culture-nya, dari culture perusahaannya, lalu visinya, apa yang diproduksi itu beda semua gitu. Jadi itu yang memotivasi saya masuk ke Metaverse industry. Jadi sekarang main TikTok deh gue. Jadi Kevin bisa nih ya, kita kan lagi podcast nih bertiga ya. Sebenarnya ini juga di 3 tempat yang berbeda. Wah, ini kita bisa masuk nih. Kevin mungkin bisa buatin nih masuk ke ruangan, terus kita karakternya juga karakter yang di Metaverse gitu ya. Itu semacam seperti itu ya pekerjaannya ya Kevin ya. Kalau saya enggak, kalau saya lebih ke arah kalau dulu company-nya namanya Genius ya. Jadi dia produksi konten-konten digital kayak semacam skin untuk avatar gitulah. Avatar dalam artian avatar karakter, digital karakter gitu. Jadi fokusnya lebih ke arah situ. Macam-macam kok, dia juga banyak bikin digital identity buat artis-artis juga, artis-artis Hollywood. Memang makin kesini makin banyak permintaan untuk itu begitu ya Kevin ya. Melihatnya seperti apa tuh? Kalau saya sendiri sih lihat memang masa depan sih ya, ujung-ujungnya semuanya bakal digital juga gitu. Cuma kapan akan mulainya belum tahu sih. Tapi kalau ditanya visinya sih, semua orang yang saya tanya itu, kalau teman-teman pernah nonton Ready Player One tuh. Iya. Ya, kalau semua orang yang di online yang saya tanya-tanya juga, mereka jamnya sama. 30 menit pertama dari Ready Player One itu mungkin menggambarkan apa itu metaverse kali. Iya. Jadi semua masuk ada di satu dunia universe yang memang sendiri digital. Bisa jadi itu ya akan kejadian kayak di Ready Player One ya nantinya ya. Kita aja sekarang kerja dari rumah nih. Iya, benar. Tapi selama pandemi ini kemarin sempat kerja dari rumah atau memang harus ke kantor, Kevin? Kerja dari rumah sih. Tadi ngomongin soal dari ngomongin Kevin bilang TikTok segitu, dan dia ngomongin bikin avatar segala macam, langsung kebayang jangan Kevin juga bisa bikin yang kalau misalnya sekarang itu jadi Dania megang handphone dilihat nanti langsung berubah jadi si Hulk tapi Dania gitu. Enggak sih, jujur saya postnya kosong. Saya cuma ngintip dong. Kalau nggak beneran ketinggalan. Iya benar. Tapi ya, ini kan kalau ini Kevin ini udah masuk nih ke dunia metaverse ini gitu ya. Kalau saya sendiri sih sebenarnya tuh bener-bener Kevin aja udah ngerasa ketinggalan, apalagi saya nih cuma ngeliat itu kayak jauh banget gitu ya. Sebenarnya akan seperti apa sih nih kira-kira kalau Kevin lihat nih ya, seberapa cepat pergerakannya menuju ke bener-bener yang kayaknya tuh orang udah siap banget nih kayak ini, sampai kayak Ready Player One tadi gitu loh, ibaratnya yang bener-bener semua tuh bisa masuk. Jangan-jangan bukan Ready Player One lagi, nanti bisa jadi kayak Matrix lagi. Waduh. Mungkin nggak tahu sih. Kalau menurut saya sih sekarang mungkin kalau yang saya perhatiin mungkin lebih ke arah berlomba-lomba untuk jadi platformnya kali ya. Karena saya lihat kayak misalnya kayak Meta Facebook aja ganti nama jadi Meta kan. Mungkin mereka lagi berlomba-lomba bikin platformnya kali ya. Basicnya dulu ya, platformnya dulu. Jadi nanti tinggal diisi ya. Universe-nya udah kebentuk nih. Wah, ini tahu ada anak muda yang bergerak di bidang ini di Amerika, ini juga wow banget. Dan kita kan juga udah suka ngobrol ya, ada animator, ada texture artist gitu ya. Nah, ini kalau di Amerika ini banyak ya orang Indonesia ya yang bergerak di bidang digital ini ya. Apa sih dibilangnya, efek visual, digital gitu ya Kevin ya? Iya, 3D digital lah ya. 3D digital ya. Ini suka pada ngobrol nggak nih Kevin? Lumayan. Untuk diaspora kita ada grup sih. Untuk sementara sih kita yang diaspora tuh ada beberapa yang di North America ya. Yang North Amerika lagi coba dikumpulin. Ada lumayan 30-40 orang, termasuk Kanada dan sekitarnya ya. Istilahnya ya kita cuma saling ngobrol-ngobrol aja lah ya kali. Maksudnya kalau misalnya ada yang A butuh bantuan kerja dari yang B gitu misalnya. Jadi ya antar itu aja. Termasuk kalau ngomongin izin kerja. Kalau misalnya aku mau coba bikin PR nih misalnya di Kanada, atau mau coba bikin PR misalnya di Amerika gitu, ada residence nggak atau syaratnya mesti gimana gitu ya, mungkin ada yang saling bantu. Atau misalnya kayak izin kerja sementara, kalau di Indo kan KITAS. Kalau di sini kan kita pakai visa kan, jadi ya itu juga kadang ada yang saling bantu kayak apply aja caranya gini,
Atau misalnya Oke. kayak syaratnya gini, kamu mesti siapin hal-hal Mm-mm. seperti itu. Nah itu kan orang yang ada di sini ya Kevin ya. Nah gimana nih, suka ada pertanyaan nggak dari seniman yang di Indonesia? Gimana sih peluangnya untuk bisa kerja di luar negeri gitu? Nah itu gimana tuh? Kalau peluang kerja dari luar negeri, sebenarnya jalan orang beda-beda ya. Saya nggak bisa ada garansi jalan untuk luar negeri gitu. Tapi kalau kasus saya lumayan beruntung ya. Karena saya kuliah terus saya dapat izin kerja sementara di Amerika. Cuma kalau mau lihat contoh-contoh orang yang misalnya kerja dari Indonesia sampai ke Amerika tuh, saya kepikiran 2 nama sih sebenarnya. Si Kojo, Johannes Kurnia, atau Mhm. Denny Artanto. Mereka berdua itu udah sempat balik Indonesia. Kalau Kojo malah mulainya dari Indonesia sampai dia mesti kalau nggak salah ke Thailand dulu atau kemana di negara ASEAN dulu, sampai akhirnya dia sekarang supervisor di LM. Atau misalnya Denny, waktu itu dia sempat balik ke Batam dulu, terus habis itu kerja di Shanghai, terus pada akhirnya sekarang dia di Weta gitu. Dia sempat di Kanada juga kalau nggak salah. Mm-mm. Nah, kalau saya personally sih lebih ke arahnya gini ya, yang bisa dulu tuh dikerjain di mana gitu. Haha. Memang aim-nya pasti kan mau kerjain film Hollywood dan lain sebagainya. Iya. Kalau saya sih, kalau dari pengalaman saya yang paling susah tuh malah batu pijakan pertama. Oke. Ntar kalau udah batu pijakan pertamanya dapet, misalnya kamu kerja di sini, nanti lompat-lompatnya tuh jauh lebih gampang lah. Oke. Nah itu tipsnya ya. Nah gimana tuh caranya supaya kita tuh kelihatan gitu di dunia perusahaan-perusahaan ini? Apakah memang harus bikin portfolio atau tergabung di komunitas? Apa tuh yang harus dilakuin, Kevin? Exposure iya, pasti exposure kalau misalnya ada seperti macam kompetisi gitu, kalian mungkin bisa masukin demo reel kalian, apa sih namanya? Saya lupa, Rookie atau apa ya. Dia kayak komunitas gitu, kayak student submit portfolio mereka ke situ, terus habis itu nanti bakal ada kompetisinya lah. Kalau menang ada yang dapat internship, ada yang dapat something gitu. Tapi kalau saya rekomen sih, mending yang paling gampang teman-teman itu kenalan sih. Cari koneksi sih, dan nggak malu untuk kenalan. Menurut saya itu jauh lebih penting gitu. Karena kalau saya mentornya kan Rini. Jadi Rini Sugianto ya. ya, jadi mentor bukan di bidang field-nya ya, tapi lebih ke arah bidang karir ya. Jadi dia banyak bantu saya di misalnya, kamu kalau mau kerja di sini, kamu mesti siapin ini gitu. Nah, lalu saya mau coba siapin. Nah, menurut saya itu jauh lebih penting daripada itu. Karena exposure itu ya penting, tapi ini jauh lebih pentingnya karena jadi tahu gitu dari orang yang udah kerja tuh butuhnya apa aja. Kalau saya lebih ke arah situ. Saya itu message LinkedIn banyak orang waktu itu, yang bales cuma Rini doang. Oke, tapi itu dia ya, harus berani aja gitu ya. Berani aja, bodo amat, nggak dibales ya udah. Iya, Kita WhatsApp orang nggak dibales berapa kali sih? Curhat nih lama-lama nih. Kalau gitu kamu bikin nanti dunia metaverse ini, kamu bikin sendiri, ada satu tempat yang situ tuh semua tuh benar-benar orang-orang yang biasa kamu kontak, tapi di situ kamu akrab banget sama mereka gitu, nongkrong bareng secara virtual. Oh, actually gue bikin Discord untuk tujuan itu juga. Oh ya. Oh di Discord tuh ada komunitasnya nih. Ada komunitas untuk tujuan itu yang bikin saya, Rini sama Denny bertiga untuk tujuan itu. Nah ini kalau ada yang mau join bisa ya? Join aja. Jadi itu supaya kita itu saling kenal aja gitu. Terus kebanyakan memang target kita malah orang yang di Indonesia, supaya orang tuh bisa tahu each other gitu. Terus dibagi kayak ada yang masih student, ada yang profesional. Jadi yang profesional diharapin bisa saling bantu, karena kayak misalnya kita di Amerika nih, meskipun kita beda perusahaan tuh kadang kita masih saling bantu. Nah, harapannya di Indonesia meskipun beda perusahaan tapi profesional, mereka bisa saling bantu. Sama dengan student kan. Hopefully student yang bagus-bagus ini bisa dapat exposure lebih lah ke arah profesionalnya gitu. Jadi mungkin dengan harapannya mereka bisa dapat mentor gitu lah. Oke, wah ini kalau mau join gimana caranya? Apa nih kata kuncinya di Discord? Oh, nama Discord kita Could Be Better sih, CBB. Oh, oke. Could be better. Could Be Better itu diambil dari yang tadi kan, kerjaan tuh nggak pernah perfect. Selalu aja ada yang bisa di-improve kan. Jadi kita pakai namanya Could Be Better, selalu bisa lebih baik kan. Nah, sama Oh, keren, komunitas kita juga hopefully bisa asal lebih baik gitu. Oh, keren. Kalau mau join ya search aja sih CBB, Could Be Better. Atau kalau di Instagram kita pakai namanya cbb.id, cbb.id. Oke. Rencana ke depan Kevin apa nih? Apakah masih terus akan bergerak di bidang ini atau mungkin nanti ingin menggeluti bidang yang lain atau gimana nih Kevin? Lagi mau coba di industri yang beda, tapi belum bisa disebutin sih. Cuma lagi coba cari sesuatu yang beda lagi. Karena ya pengen aja kayaknya
mumpung sekarang masih bisa, coba-coba dulu sebelum settle di satu tempat sih. Oke, tapi masih di bidang dunia digital gitu ya? Iya, masih di dunia digital. Tapi kan aplikasinya banyak banget ya kalau kita sebutin dunia digital. Makanya teman-teman jangan takut kalau masuk dunia ini. Aplikasinya tuh nggak cuma seputar film atau animasi aja, masih ada periklanan, masih ada pendidikan, masih ada game, masih ada tadi metaverse, teknologi, semuanya product design, semuanya itu berhubungan lah, erat sekali zaman sekarang. Iya. Coba aja. Oke, jadi memang nggak melulu, wah kalau digital tuh identik dengan animator, film Hollywood, itu enggak gitu ya Kevin ya? Iya. Malah kalau lebih tertarik masuk ke tech. Sekarang tech banyak pakai 3D artist juga. Kayak Genius itu kan tech company, dia bukan perusahaan di bidang yang animasi atau film kan. Tech juga sekarang butuh 3D artist juga. Dan masuk ke sana semua, jadi sekarang tuh udah luas, emang arahnya udah ke sana aja gitu ya. Iya. Udah sih kayaknya udah lumayan nih, udah komplit. Jadi kalau misalnya sekarang disimpulin sih buat teman-teman yang ingin mengikuti jejaknya Kevin nih, singkat aja sebenarnya apa yang paling harus dimiliki dan dilakukan, singkat aja. Misalnya memang berani bekerja keras atau berani belajar, apa sih pokoknya itu yang kalau menurut Kevin ini udah jadi kayak prinsip banget lah gitu untuk bisa berhasil masuk ke dunia ini. Wah, singkat ya. Oke deh, yang pertama, yang paling penting itu semangat mau belajar terus, selalu ask why, itu akan membantu di bagian problem solving. Terus yang kedua, adaptability, kemampuan untuk adaptasi. Jadi kalau dimasukin di tim manapun atau kondisi manapun, kita bisa masuk gitu. Yang ketiga, jangan baper. Kalau dikritik orang atau kasih orang, ambil aja. Kalau misalnya nggak setuju atau nggak setuju, itu kan urusan personal ya. Tapi kalau misalnya dikasih tahu orang, ya mau denger lah. Itu kan nanti akan berhubungan dengan mau belajar sama adaptability itu. Oke. Wah, itu udah cakep banget tuh. Yeay, kudos untuk Kevin atas pencapaiannya, dan tentunya juga tipsnya ini berguna banget nih bagi teman-teman. Dan kalau memang nanti ada pertanyaan mungkin untuk Kevin, silahkan bisa lewat Instagram VOA Indonesia atau juga langsung tadi ya ke Discord CBB. Could be better. Oke, kalau gitu Kevin sekali lagi sukses. Kita tunggu lagi karya-karya dari Kevin. Terus nanti juga mudah-mudahan kita bisa ketemu sekarang secara virtual, nanti mudah-mudahan bisa ketemu secara langsungnya ya. Siap. Oke Kevin, thank you ya. Thank you banget. Terima kasih, sukses terus. Sukses, yuk, bye. Bye-bye.